Shalom, saudara-saudara. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan menggunakan satu tema, kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Kunci itu adalah alat pembuka, alat pembuka untuk mencapai tujuan. Kalau itu kunci rumah, dia buka pintu, maka tujuannya masuk ke dalam ruangan. Tetapi kalau itu kunci perkakas, tujuannya untuk membuka baut yang lagi mengikat. Nah, kunci kebahagiaan itu adalah sarana untuk kita masuk di dalam kebahagiaan. Haleluya. Nah, kita akan baca dulu ayatnya ya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan yang ke-20. Haleluya. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku semua, tanpa pandang bulu siapapun, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya ya. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, lewat ayat ini Tuhan mengundang kita ya. Kunci kebahagiaan, resep untuk bisa menjadi bahagia, maka dikatakan ya, datanglah kepadaku. Nah, apakah sih bahagia itu? Bahagia itu adalah hidup yang senang, ditandai dengan kelegaan, ditandai dengan kepuasan ya. Bahagia itu, saudaraku, sesuatu yang ya dalam hati ini rasa ada satu kesegaran ya. Tetapi bahagia itu tidak harus kaya loh, saudara. Tidak harus kaya, karena pada kenyataannya banyak orang kaya dia susah. Banyak orang kaya juga tetap punya beban yang berat, keluarganya tidak aman, tidak tentram, dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi, bahagia itu tidak harus kaya, tidak harus tercapainya sesuatu yang diinginkan, bukan. Malahan di dalam Tuhan Yesus sebaliknya, saudaraku ya, di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan ya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, karena mereka lah yang memiliki, yang mempunyai kerajaan surga. Loh, miskin kok bahagia? Nah, saudara, sekali lagi di sini dikatakan, ayat itu mengatakan miskin di hadapan Allah, artinya itu merasa tidak mampu tanpa Allah, merasa kekurangan tanpa Allah. Mungkin saja hidupnya sedang berada di dalam kondisi yang mapan, yang enak, yang sedemikian rupa keberadaannya, tapi tetap dia berada di hadapan Allah itu rasa seperti orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Mungkin kondisi kekayaannya juga tidak memadai, tetapi saudaraku, dia tetap merasa tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, dikatakan juga di dalam ayat yang keempat, berbahagialah mereka yang berduka cita. Woi, aneh sekali, orang berduka cita selalu berbahagia. Saudara, berduka cita, mungkin kita punya kasus, punya masalah, punya segala sesuatu yang menyakitkan hati, yang tidak membuat hati ini lega ya. Tetapi di dalam Tuhan masih ada rasa bahagia itu ya. Karena ternyata mungkin mereka bisa berpikir,
bahwa walaupun dalam kondisi yang menderita mereka tidak sendiri. Dengan satu keyakinan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Nah, kesalahan kita, saudara-saudaraku, yang seringkali kita selalu memperhatikan kebahagiaan orang lain dan kemudian kita merasa tidak senang, kita tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Itu yang seringkali kemudian membuat diri kita sendiri menderita. Ya, itulah. Ya, mungkin saudaraku, kita sendiri tidak kaya, ya, tetapi orang yang di dalam Tuhan sesungguhnya itu memiliki kebahagiaan tersendiri. Ya, beda kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang duniawi yang mereka limpah dengan harta, dengan kekayaan, dengan prestasi, ya. Tetapi di dalam Tuhan itu beda. Kebahagiaannya itu sendiri, saudara. Justru kebanggaannya itu melampaui dari segala akal pikiran. Kondisi yang sederhana, kondisi yang pas-pasan, tapi masih bisa tetap bahagia. Nah, itulah sebabnya mari kita raih kebahagiaan itu, saudara. Ya, kita jangkau kebahagiaan itu, kita miliki kebahagiaan itu. Nah, tentunya bahagia di dalam Tuhan itu tidak jauh berbeda dengan bahagia yang yang dialami oleh orang-orang dunia. Kalau mereka ingin bahagia, maka mereka berusaha mendapatkan kebahagiaan itu, entahkah dengan menambahkan kekayaan, entahkah dengan menambahkan pendidikan dan lain sebagainya. Berarti ada hal yang harus dijangkau ketika dia ingin bahagia. Demikian pula dengan yang ada di dalam Tuhan. Kalau kita ingin memiliki kebahagiaan yang berbeda, yang jauh lebih daripada orang-orang duniawi ini, kita harus jangkau. Nah, bagaimana caranya? Nah, Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, yang memberikan, ya, yang memberikan jalan, memberikan resep, ya, memberikan tantangan untuk kita supaya kita memperoleh kebahagiaan itu. Tadi dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan yang ke-20. Ada 3 bentuk tantangan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa memiliki kebahagiaan. Ya, yang pertama, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya, yang kedua, pikul kok yang dibebankan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, belajar kepada Tuhan. 3 resep ini merupakan tantangan bagi kita untuk bisa kita meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, haleluya. Yang pertama, saudaraku, dikatakan datang kepada Tuhan. Ya. Nah, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 itu bukan merupakan satu paksaan. Ayo kamu datang ke sini, diseret-seret itu tidak. Tuhan Yesus berkata, marilah. Ya, hei kamu sekalian yang letih lesu, kamu sekalian yang membutuhkan, datanglah kepadaku. Bukan paksaan, saudaraku, tapi undangan. Undangan itu boleh datang, boleh tidak. Nah, di sini Tuhan mengundang. Datanglah kepadaku. Tidak ada unsur paksaan di sini, ya. Kalau kita baca bagaimana di dalam Alkitab, beberapa kali Tuhan mengharapkan seseorang itu meresponi kehendaknya, tapi tanpa unsur paksaan, ya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, Tuhan juga pernah berkata, akulah pintu, jalan masuk, ya, pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, pertama dia selamat, kedua mendapatkan jaminan penggembalaan dari Tuhan, akan menemukan padang rumput. Tetapi Tuhan tidak memaksa. Barang siapa masuk melalui aku, ya, dia akan selamat. Jadi sekali lagi Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Di dalam kitab Injil Yohanes juga pasal 15 ayatnya yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur yang benar.
Barang dan kamu adalah ranting-rantingnya, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap saudara, walaupun memang pada kenyataannya pohon itu punya ranting, tapi ranting bisa lepas, bisa copot. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan berkata, barang siapa masih melekat di dalam aku, dia akan berbuah, tidak hanya berbuah saja, tetapi berbuah banyak. Haleluya. Nah, apalagi di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk, tok 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 tok. Tidak didobrak. Aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan kemudian membukakan pintu, haleluya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan aku juga akan mereka bersama-sama dengan aku. Terjadilah satu persekutuan yang indah kalau bersama dengan Tuhan, luar biasa indah bahagianya, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya, ya. Tapi Tuhan ingin kita dengan suka hati kemudian menerima, dan efeknya adalah kita sendiri yang mendapatkan, kita sendiri yang berbahagia, ya. Dan undangan itu tidak diarahkan kepada kelompok, kepada golongan, kepada ya yang dalam arti pilih kasih, tidak. Tapi undangan itu diarahkan kepada semua orang, semua suku, bangsa, semua ras, semua golongan. Siapa yang mendengarkan suaraku, kata Tuhan, ya, tanpa pandang ras, yang penting orang itu punya telinga untuk mendengar, ya. Haleluya. Dalam Markus pasal 4 ayat 23 dikatakan di sana, saudaraku, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Jadi jelas di sini, saudaraku, Tuhan tidak memandang siapapun, golongan apapun, ya. Tetapi siapa saja yang punya telinga untuk mendengar, maka berbahagialah kalau telinga itu digunakan untuk mendengar undangan dari Tuhan. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 119 ayat yang kedua, di situ dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Memegang peringatan, memegang perintahnya, memegang firman-Nya. Bagaimana dia bisa pegang kalau tidak pernah dengar? Sebab saudara, usahakan kita mendengar firman Allah, ya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang ada dalam kondisi hidup kita, apalagi di zaman sekarang ini, tetap usahakan untuk mendengar, ya. Jangan digunakan dan dijadikan alasan kita tidak bisa beribadah. Saudaraku, bagaimana usaha Tuhan menolong kita untuk bisa beribadah, tetapi jangan dihindari ibadah itu. Dengarkan firman Allah, datang kepada Tuhan, dan siapa yang memenuhi undangannya, kata Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, kata Tuhan, barang siapa terbuka tangan Tuhan datang kepadaku, ya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan pernah kehausan lagi. Artinya tercukupkan. Saudaraku, jangan berpikir hanya perkara jasmani, ya. Perkara jasmani dengan cara apapun kita bisa menemukannya dengan pertolongan Tuhan. Tetapi puas keberadaan kita ini, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, tetapi hidup ini dipuaskan, disegarkan.
Cuma satu saja, datanglah kepada Tuhan. Ya, jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, kata Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan pernah membiasakan ngulina nih dalam bahasa Jawanya itu ya, untuk selalu meringankan ibadah, nggak pernah datang ya. Usahakan, saya tahu bahwa saudara-saudara sedang berjuang untuk dapat mengikuti ibadah secara online ini. Tetapi bersyukurlah karena saudara usaha. Tuhan akan memberikan kelegaan, ya, kebahagiaan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah haus lagi, kita tidak akan pernah lapar lagi secara jiwani. Yang ada adalah kebahagiaan untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, yang kedua, dikatakan kalau yang pertama tadi datang kepada Tuhan, maka yang kedua pikul. Pikul, ada beban di situ ya. Tuhan Yesus berkata, "Pikullah ya, yang kupasang, dan belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati." Pikullah yang kupasang, kata Tuhan. Ya, arti pikulku ini, saudara, bahwa hidup ini dikendalikan. Ya, dikendalikan oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, kita mendengar firman-Nya, ya. Tetapi yang lebih indah lagi bahwa hidup ini mau dikendalikan, disetir oleh Tuhan. Ya, saudara tahu kalau kok itu sebenarnya adalah palang kayu yang ditaruhkan di atas leher daripada lembu atau kuda. Ya. Kalau orang membajak, ya pasti ada ditaruh yang namanya kuk itu di atas lehernya, dan kemudian dari kuk itu disambung lagi dengan beban di belakangnya itu mata bajak, ya, untuk menarik beban membajak di sawah. Kalau kuda di apa itu, andong atau apa tuh ya. Nah, dokar itu ada 2 kuda biasanya atau 1 kuda ditaruh juga. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan kuda itu supaya tidak jalan maunya sendiri. Pokoknya aku mau kulah, mau ke depan, ke kiri, ke kanan. Oh tidak. Lewat kendali itu ditarik ke kanan, belok kanan. Tarik ke kiri, belok ke kiri. Tarik dua-dua, berhenti. Ya, saudara, jadi hidup ini dikendalikan ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus mau dikendalikan. Nah, bangsa Israel itu dikenakan kuk pada saat perjanjian lama itu oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan beban kuk aturan-aturan. Wow, berat sekali itu saudaraku. Sebanyak kurang lebih 600 aturan. Dan itu sangat memberatkan saudaraku ya. Sangat memberatkan. Coba begini tidak boleh, begitu tidak boleh, begini tidak boleh, ya. Ada aturan harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak mudah orang menjalankan aturan. Nah, tetapi di dalam Matius pasal 11 ayat 30 Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Beda. Kuk yang dipasang itu ringan, ya, enak sekali, nikmat sekali. Sebentar, kira-kira ini bedanya apa, saudara? Nah, saudara, memang aturan itu banyak di dalam hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan hanya memberikan aturan yang paling mudah, artinya tidak terlalu bertele-tele, ya, cinta. Kasih, ya, jadi cuma kasih saja. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan semua hukum dalam hukum Taurat itu diringkas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ringan, kelihatannya ringan. Tapi coba perhatikan, memang seharusnya begitu. Tidak ada aturan Tuhan, firman Tuhan itu yang berat. Ya. Nah, di dalam
1 Yohanes pasal 5 ayat 3, Yohanes pernah mengatakan begini ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih, inilah cinta itu, ya. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Cinta itu menuruti perintah Tuhan. Mau dikendalikan oleh Tuhan, dan perintah itu dikatakan oleh Yohanes tidak berat. Tidak berat. Ya. Loh, kok bisa? Iya, firman Allah nggak berat, saudaraku. Bayangkan dikatakan di situ. Dan inilah kasih, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat. Dalam arti, kalau kita memiliki kasih, memiliki cinta kepada Tuhan, nggak ada firman Allah yang berat dalam hidup kita. Ya, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan, inilah tandanya bahwa kamu mengasihi aku, bahwa kamu menuruti segala perintahku. Jadi saudara, kalau kita mempunyai kasih, nggak ada yang namanya berat, beban berat itu, saudara ya. Bayangkan kalau saudara mungkin lagi berpacaran, ya dulu siapa yang punya pacar gitu ya. Nah, mungkin pacarnya seorang mahasiswa yang lagi kos di kota, sedangkan asalnya dari desa. Nah, suatu saat si pacar ini, si perempuan ini datang bilang sama pacarnya laki-laki bahwa orang tuaku, keluargaku akan nengok aku. Oh ya, kebetulan kita bisa kenalan. Ya. Tapi kemudian si pacar ini begini, tapi tidak sendiri. Dia datang rombongan. Ya, dia sudah sewa bis untuk datang ke sini. Wow, banyak sekali katanya. Wah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Makin seneng saya, makin bisa dikenal oleh keluargamu. Ya, tapi si pacar ini bilang, kita akan jamu mereka. Ya, dan kesukaannya itu sederhana kok. Dia semua itu, mereka semua itu suka dengan kolak. Nanti saya akan buat kolak sendiri daripada beli terlalu mahal. Oh ya, baguslah katanya. Kalau begitu tolong antar saya ke pasar ya, untuk beli bahan-bahannya. Oke, kata si laki-laki ini, diantar. Ya, tidak ke supermarket, karena kalau di supermarket kan ada trolinya ya, tapi ke pasar tradisional, maksudnya supaya lebih murah. Dibawalah keranjang ini oleh si laki-laki ini, dan si perempuan ini datang memilih-milih barang. Belilah labu yang besar-besar itu, 5 biji, taruh di keranjangnya. Si laki-laki, wah, dia sambil bawa keranjang begini. Kemudian ketela pohonnya, masukkan lagi berapa kilo, jepret. Tambah pendek bawahnya. Belum lagi itu ya, ketela rambatnya, masukkan lagi, tambah ngok lagi. Kelapanya belum, kelapa, gulanya belum, begitu. Saudara, medet. Ya, bahasa Jawa itu medet. Kayak begini. Nah, si perempuan ini tanya pacarnya, bagaimana mas? Berat ya? Apa jawab laki-laki? Oh, enggak. Walaupun dia berat, tapi dia bilang, oh enggak berat. Ini masih kurang lagi mas. Yang lain biasanya lebih enak tambah gula Jawa lagi ya. Beli lagi gula Jawa, tambah lagi, tambah ngok. Tapi sambil tertatih-tatih dia bawa keranjang, ditanya oleh pacarnya, berat mas? Dia bilang, oh tidak. Kenapa dia bilang tidak? Karena dia cinta sama pacarnya. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada firman Allah yang berat ya. Tidak ada firman yang berat. Haleluya. Karena sebab itu cintailah Tuhan ya. Jadi kalau kita memiliki kasih, maka kita harus nurut firman Allah. Kita dikendalikan ya, disetir oleh firman Allah, dan firman Allah tidak berat kok. Kalau mengarahkan kita itu tidak berat, kita cuma diarahkan ya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel.
Akulah Tuhan, katanya ya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara, kita nggak jalan sendiri, ya. Kita tidak jalan mau-maunya sendiri, ya suka-sukaku Tuhan, tidak. Kita harus berjalan cocok persis sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu manis rasanya dan bebanku pun ringan hal. Ya, tanpa kendali Tuhan, saudaraku, benar. Kalau hidup itu tidak dikendalikan Tuhan, maka rakyat itu akan menjadi liar, hidup itu akan menjadi liar. Ya. Di dalam Amsal pasal 28 ayat 19 dikatakan, kalau tidak ada wahyu, kalau tidak ada ilham, kalau tidak ada firman, maka rakyat itu menjadi liar, menjadi umbaran, saudara. Kalau hidup itu tidak dikendalikan oleh firman, maka hidup itu akan menjadi umbaran, akan menjadi semaunya sendiri. Tapi berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum, kata firman Allah. Ya. Siapa yang berbahagia? Yang berpegang kepada hukum, yang mau dikendalikan oleh hukum, oleh firman Allah. Jadi tidak hanya sekedar datang, saudara, tapi marilah kita pikul kok turuti firman Allah. Kenapa, saudara? Karena firman Allah itu sesungguhnya sangat bermanfaat dalam hidup kita. Ya, firman Allah itu berguna. Ajaran-ajaran lain memang penting kita ikuti, belajar dimanapun, sampai sejauh manapun kita belajar. Tapi ingat, firman Allah itu sangat bermanfaat dalam hidup kita, sebagai kendali dalam hidup kita. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah itulah firman Allah. Ya, memang bermanfaat. Pertama, untuk mengajar. Dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu, jadi tidak ngerti bisa jadi ngerti. Ketika kita mendengar firman Allah, saudara, kita jadi paham, begitu ya. Begini ya. Nah, seharusnya yang kita jalani bagaimana? Ya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan, menunjukkan, nih, kamu salah ini. Ini, kamu salah. Nah, seringkali kita nggak tahu kesalahan kita, saudara ya. Sebab itu ada firman Allah mengatakan, hai anak-anak, hormati orang tuamu di dalam Tuhan supaya panjang umur yang kita nikmati sekarang. Ya. Jadi firman Allah itu sangat berguna, pertama untuk mengajar, kedua untuk menyatakan kesalahan, dan yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Nah, seringkali kelakuan kita nggak benar, saudara. Ya, kita terjang aja, ya, dan kita mencoba untuk memperbaiki diri sendiri dengan datang kepada pakar-pakar, ya, dalam ilmu mereka untuk bisa nolong kita. Tunggu dulu. Hanya firman Allah yang bisa memperbaiki hidup kita. Ya. Memperbaiki. Jadi saudaraku, firman Allah itu sangat bermanfaat, sebab itu perlu kita hargai dan kita perlu ya dengan sukacita dibebani oleh firman Allah ini. Ya, mengasihi Tuhan dan merasa tidak berat kalau firman Allah itu dibebankan dalam hidup kita sebagai kendali. Supaya kita semakin mengerti firman Allah, karena firman Allah itu berguna untuk mengajar. Kita makin mengerti kehendak Allah, ya. Dan kalau kita menghargai firman-Nya, kita bisa ditunjukkan kelemahan kita, kekurangan kita, kesalahan kita, bahkan hidup kita yang nggak benar sekalipun diperbaiki oleh firman Allah. Haleluya. Maka itu berbahagialah ya saudaraku, kalau kita benar-benar menghargai firman Allah. Kalau kita mau dikendalikan oleh firman Allah, efek dari kerelaan hati mau dikendalikan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 73 ayat 24, di situ dikatakan, dengan nasihatmu
Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan-Mu. Lewat firman Allah kita dituntun, dikendalikan. Oh, tidak hanya disetir ke kiri ke kanan begitu saja oleh Tuhan, tapi tidak. Kalau kita taat patuh, Tuhan akan angkat kita dalam kemuliaan. Berbahagialah saudara dan saya kalau kita tidak hanya datang, tapi juga mau tunduk atas kendali dari firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 11 ayat 28, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya atau melakukannya. Ya, sekali lagi tidak hanya mendengar secara datang dan mendengar, tidak cukup. Ya, tetapi datang, mendengar, melakukan, berbahagia hidup kita, ya. Yohanes pasal 14 ayat 21 dikatakan di sana. Barang siapa memegang perintahku dan kemudian praktek melakukannya, oh, dialah sebagai bukti mengasihi aku, kata Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, maka ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan aku menyatakan diri kepadanya. Setelah kalau kita mengasihi Tuhan dengan tanda bukti, kita melakukan segala firman-Nya yang sudah kita dengar, maka efeknya adalah kita akan dikasihi oleh Allah yang di surga. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku juga akan mengasihi dia. Dan aku menyatakan itu artinya dia ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oh, dia beserta dengan kita. Amin. Saudara, kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Bersyukurlah kalau Tuhan itu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita perhatikan tadi yang pertama datang kepada Tuhan, dan yang kedua kita pikul kuk dari Tuhan, dan yang ketiga adalah belajar dari Tuhan. Ya. Haleluya. Belajar. Saudaraku, belajar itu satu tanda bukti bahwa kita adalah murid. Murid itu hanya punya tanggung jawab satu, belajar. Belajar. Ya. Belajar dari gurunya, saudara. Tetapi tetap dia sebagai murid posisinya. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-40, ya, seorang murid tidak akan pernah lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa nanti yang sudah tamat pelajarannya, maka dia akan menjadi sama dengan gurunya. Tetapi selagi dia seorang murid, tidak akan pernah lebih dari gurunya. Harus tetap belajar. Oh, berbahagialah kalau kita bisa menempatkan diri, ya, di dalam Yesus sebagai seorang murid yang selalu belajar dari Tuhan. Bukan saja belajar dari firman-Nya, bukan saja belajar tentang perkataannya, tetapi juga belajar tentang cara hidup dari Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Orang Kristen itu dididik, diajar menjadi seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kerendahan hati ini, oh, Tuhan tidak hanya sekedar pandai atau bisa mengajar, ya, tetapi juga dia praktek hidup. Kerendahan hatinya tidak ada yang bisa menyamai dia. Ya, tanpa kerendahan hati, saudara, sukses seseorang itu tidak ada gunanya. Kalau kita berhasil, wow, tapi kemudian kita sombong, nggak rendah hati, nggak ada gunanya. Karena orang sombong itu disingkiri oleh rekan-rekannya. Ya, nah kita belajar dari Tuhan tentang kerendahan hati ini. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 di situ dikatakan, hendaklah
di dalam hidupmu bersama, kata Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dalam hidupmu bersama mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Sedangkan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita ditransplantasi dengan pikiran dan perasaan Yesus, supaya kita bisa menjadi sama dengan Dia. Karena kita belajar dari kerendahannya. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sejauh mana kerendahan hati daripada Tuhan ini? Ya, dikatakan dalam ayat 6, yang walaupun di dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, dia itu sama dengan Allah, bahkan dia itu adalah Allah sendiri. Satu saat dia berkata kepada Filipus, dia tegur Filipus, Filipus, jadi selama ini kamu belum pernah mengenal Allah, tidak melihat Allah. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa itu. Allah itu, karena aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah Allah sendiri. Tapi ketika dia menyatakan diri sebagai manusia, maka dikatakan kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan. Aku Allah, aku berhak begitu, berhak. Tidak, saudara. Oh haleluya. Ayat 7 mengatakan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, kosong, hampa, ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari Allah rela jadi manusia. Coba bayangkan, berbeda terbanding terbalik dengan peristiwa di Eden ketika Hawa didatangi oleh si ular. Ya, ular berkata, kamu dibohongi, Hawa. Karena Allah ngerti, Allah tahu kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangkan, kalau kamu bisa menjadi seperti Allah, kamu bisa mengatur segala-galanya. Allah saja bisa kau atur. Oh saudara, beda ya. Yesus yang adalah Allah, dia menghampakan diri, mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan kealahannya dan rela menjadi manusia. Bahkan dari Tuhan, segala Tuhan, rela menjadi hamba untuk melayani. Luar biasa. Tuhan Yesus pernah berkata, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Puji Tuhan kalau kita mendapatkan pelayanan dari Tuhan, saudaraku ya. Haleluya. Saudara, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, katanya di dalam ayat 8, dia rela mati, bahkan mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, kerendahan hatinya sedemikian sampai pun dia mati dilakukan, saudara ya. Siapa sih yang rela mati hanya karena soal kerendahan hatinya saja? Ya, bayangkan, dari Allah rela menjadi manusia, dari Tuhan di atas segala Tuhan rela menjadi hamba, dari hidup rela menjadi mati, kerendahannya. Sebab itu dia layak berkata, belajarlah kepadaku, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwa. Memang gak gampang, ya, tidak gampang untuk menjadi orang yang rendah hati, karena kita sukses sedikit saja kita sudah menjadi sombong, ya. Kita menjadi sombong, padahal kita nggak ngerti bahwa Allah itu sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Ya. Tuhan itu paling suka dengan orang yang rendah hati. Karena apa? Allah sendiri di dalam Yesus Kristus sudah menyatakan kerendahannya. Ya. Tanpa kerendahan hati, sukses manusia tidak akan pernah, ya, dinikmati, saudaraku ya. Coba sombong sedikit, oh sudah banyak musuhnya, saudara. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita
lebih besar daripada itu. Karena ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan itu bukan orang sombong, tapi orang yang rendah hati, ya, yang merasa diri ini tidak mampu tanpa Tuhan, ya. Nah, maka saudaraku, setiap orang kalau ingin berbahagia, tadi kuncinya cuma aja 3. Pertama, datang kepada Tuhan, dan yang kedua adalah pikul Tuhan, artinya lakukanlah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, dan yang ketiga, rendah hati, tidak ada benih kesombongan sama sekali. Haleluya. Saya yakin kalau kita mulai beranjak dan mulai mau melakukan dan praktekkan semua apa yang Tuhan katakan, ya. Marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita mau berangkat ke sana, kita mau hidup sama seperti Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan memuliakan hidup kita satu saat. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pendidikan Tuhan luar biasa atas kami, yang mungkin sejauh ini kami tidak mengerti, dan kami berusaha untuk menikmati hidup yang berbahagia. Tetapi ternyata hari ini Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah memberikan tantangan bagi kami, supaya kami datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami melakukan, bertindak, mau dikendalikan oleh firman Tuhan, dan kami juga mau belajar dari kerendahan hati Tuhan. Maka itulah jaminan kami, maka kami pasti menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang dapat mengikuti acara ini dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan berkati semua, dan bahkan Tuhan tolong saudara-saudara kami yang tidak sempat mengikutinya, Tuhan satu saat dan mereka dapat mengikuti dengan baik, dan Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati negeri kami, berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami. Tuhan, kiranya Tuhan segera melalukan apa yang jadi bencana di dalam negeri kami ini, bahkan di seluruh negeri. Terima kasih. Kita menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.